selamat datang di Talkshow EduTalk, podcast belajar penambah wawasan. Nah, podcast hari ini kita mulai dengan tema peran teknologi dalam meningkatkan kualitas belajar. Tentunya bareng aku sebagai host, aku Nabila yang akan menemani kalian di acara ini. Nah, kita sebelumnya sudah kedatangan dua narasumber yang pastinya relatable banget sama dunia perkuliahan yang lagi hektik nih guys. Nah, mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu ada Kak Cila. Halo Kak Cila. Halo Nabila, halo semuanya. Nah, selanjutnya ada narasumber kedua kita yang pastinya gak kalah keren dari narasumber kita yang pertama, yaitu ada Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Halo semuanya. Nah, berhubung narasumber kita udah ada di sini, aku mau sedikit sharing kepada para pemirsa. Langsung aja, aku mau ngasih pertanyaan yang pertama untuk Kak Cila dulu nih. Boleh tuh, pertanyaan apa nih Kak Nabila? Nah, gimana sih teknologi bisa mengubah cara mahasiswa di zaman sekarang? Nah, apalagi kan udah cukup banyak nih mahasiswa yang ketergantungan pada teknologi nih, Cil. Kalau menurut aku sih ya, untuk zaman sekarang, kita ngomongin dulu ya, kalau misalnya dulu kita tuh belajar pasti banget, kita tuh pasti lihatnya dari buku, dari artikel, atau enggak dari catatan-catatan yang biasa kita catat nih, kalau kita lagi di kelas. Nah, kalau sekarang itu kan enggak ya, sekarang tuh enggak bergantung sama itu semua. Sekarang kita bisa cari video pembelajaran online, kita bisa cari website ya, untuk cari kumpulan-kumpulan, materi apa nih yang kita pelajarin gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri sih sebenarnya teknologi itu membantu banget ya dalam kita tuh bisa ngejar akademik pembelajaran yang nggak melulu soal, kita dapat materi di kelas. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut Kakak gimana nih? Cukup menarik ya jawaban dari Kak Cila. Nah, kalau dari kamu sendiri nih Akbar, apa manfaat yang paling kamu rasain dari penggunaan teknologi untuk belajar? Manfaatnya sih banyak banget ya, soalnya kan kita kan kuliah, kuliah online. Kadang tuh ketiduran, lagi kuliah online kita ketiduran, tiba-tiba dosen absen segala macem gitu kan, apalagi ketinggalan materi. Nah itu tuh paling susah kalau ketinggalan materi. Soalnya kalau kita nanya temen gitu, pasti temen jawabnya, aduh gue nggak tahu nih, udah gue juga nggak dengerin. Jadi kita mau nggak mau tuh harus nyari sendiri. Harus nyari sendiri gitu kan. Terus paling kalau dari aku sih nyarinya lewat Google, kalau nggak YouTube. Oke. Tapi pastinya ada tantangan juga nggak sih? Kayak ada yang lebih tantangan menariknya gitu, Bar? Tantangannya sih paling ya, dari teknis sih, kayak dari internet atau dari device gitu kan. Kadang ya Indonesia gimana ya, internetnya tuh kurang bagus sih menurut saya. Betul sekali, betul. Nah, kamu juga pernah ngalamin hal yang sama nggak sih, Cil? Kalau aku sih kendalanya sama ya kayak Akbar, paling tuh internet, jaringan. Kadang gitu kalau misalnya Zoom kan kadang suka nge-bug gitu ya, suka nge-lag. Jadi kadang kita tuh noise jadinya sama dosen apa yang disampaikan, kita jadi, itu apa ya yang disampaikan gitu. Oke. Aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat dari sisi yang lebih luas, menurut kalian sejauh mana sih kesiapan mahasiswa, dosen, dan kampus dalam beradaptasi, mulai dari literasi digital, akses fasilitas, sampai etika penggunaan teknologi, biar teknologi itu nggak cuma jadi alat, tapi benar-benar bisa mengubah budaya belajar kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, aku mau dengar jawaban dari Cila dulu nih. Oke, kalau menurut aku sebenarnya kesiapan dari masing-masing pihak itu kan beda-beda nih ya, Bil. Misalnya dari dosen, dari tenaga pengajar, maupun dari kita nih sebagai mahasiswa. Kalau menurut aku, kita sebagai mahasiswa tuh sebenarnya udah gampang banget nih nyerap atau enggak nerapin pembelajaran melalui teknologi. Karena kan anak-anak seumuran kita ya, itu kan dari kecil biasanya udah pegang gadget, jadi itu nggak yang terlalu susah banget untuk beradaptasi. Cuman mungkin kita tuh kurangnya di literasi digital aja sih, gitu kalau misalnya untuk kita. Nah, kalau kesiapan dari tenaga pengajar, dosen, menurut aku, kalau misalnya tenaga pengajar itu bisa mungkin ya, kan sekarang mungkin ada bootcamp, atau misalnya kayak ada kelas-kelas untuk kita tuh sebagai dosen mungkin ya, Ibu Bapak izin ada kelas ini ya untuk mempelajari tools-tools cara pemakaian, misalnya kalau mau bikin kelas online gitu kan, atau misalnya web ataupun aplikasi-aplikasi dari kampus gitu ya, buat ngumpulin tugas ataupun bisa cetak KRS dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau dari Akbar sendiri gimana nih? Menurutku sih itu dari mindset.
Kenapa? Karena teknologi zaman sekarang tuh udah berkembang sangat pesat gitu. Tapi kadang tuh sama mahasiswa tuh jarang banget digunain gitu, jarang banget Bedain. manfaatin. Contoh aku pernah baca satu artikel di Google itu, kalau di Cina itu tuh AI itu udah menjadi sesuatu standar yang bagus, yang baru untuk pendidikan gitu. Dan di Cina juga ada alat yang di mana itu tuh bisa membantu kita untuk belajar bahasa asing, yang contoh itu bahasa Inggris gitu, di mana itu kalau kita ngomong bahasa Inggris itu tuh grammar kita, terus pronunciation kita itu bakal diperbagusin gitu, dan apa dan kita ke AI gitu ya. Itu tuh ada etikanya. Oke, Kita tahu menurut itu kamu etika itu. sendiri nih, Cila, etika pengguna AI itu kayak gimana sih? Menurut aku etika penggunaan AI itu etika penggunaan AI itu kan ini ya kecerdasan buatan ya. Nggak seperti manusia. Etika pembuatan AI itu menurut aku kalau misalnya kita pakai AI, kita masukin prompt yang sesuai aja. Kita masukin prompt yang sesuai ya. Karena kan kemarin ada tuh di TikTok yang katanya AI itu suruh hitung dari 1 sampai 1 miliar. Itu kan pemborosan banget ya. AI itu kan peredamnya pakai air. Jadi menurut aku etikanya jangan kayak gitu. Kita pakai sesuai kebutuhan kita aja. Dan pakai AI itu nggak melulu kita full AI. Jadi kita harus tetap berpikir nih. Jadi AI itu jadi alat bantu kita gitu. Oke, kalau gitu, apa solusi menurut kalian yang bisa bikin teknologi itu benar-benar membantu proses belajar? Nah, karena dari tadi Cilo udah jawab, aku mau nanya ke Akbar. Akbar bisa dijawab pertanyaannya? Oke, aku ulang. Kalau gitu, apa solusi menurut kamu biar bisa teknologi itu benar-benar membantu proses belajar? Mungkin kalau dariku sih, menurutku kembali ke diri masing-masing ya. Karena kan nggak bisa, tadi yang Cila bilang itu nggak bisa kayak asal-asalan pakai AI gitu, apa AI. Harus banget yang namanya itu kritis. Dimana kita kan sebagai mahasiswa itu harus kritis tentang apa yang kita dapat dari AI gitu. Semisal contohnya tuh kita semisal dapat soal dari dosen gitu kan. Misal dapat soal dari dosen, kita masukin AI, terus kita tanpa kita lihat lagi, tanpa kita baca lagi, tanpa kita koreksi lagi, kita masukin langsung ke jawaban. Itu tuh menurut saya sih kurang baik ya. Kurang baik ya. Nah, kalau aku boleh tahu, apa tuh hal yang bikin kurang baiknya? Karena itu tuh membuat kita ketergantungan terhadap AI, yang bikin kita tuh nggak kritis sama apa yang informasi yang kita dapat. Betul. Harapan kedepannya untuk para mahasiswa dalam penggunaan teknologi ini apa nih? Buat Akbar dulu. Harapan kedepannya ya agar kita mahasiswa, kampus dan dosen tuh bisa berkesinambungan, bekerja sama untuk menciptakan yang namanya tuh belajar modern. Dimana itu tuh harus lurus dengan teknologi. Jadi kayak gitu. Oke, kalau dari Cila sendiri? Kalau dari aku, menurut aku untuk kedepannya ya, menurut aku kita sebagai mahasiswa ataupun tenaga pengajar harus lebih bisa menerapkan etika dalam penggunaan teknologi AI ataupun itu. Dan kita juga harusnya mungkin dari pihak penyedia kampus gitu ya, itu punya fasilitas dan juga ngasih fasilitas yang benar-benar settle banget nih buat kita mahasiswa dan juga tenaga pengajarnya gitu. Oke, kalau dari kalian berdua, dosen atau kampus mendukung nggak sih dalam fasilitas digital untuk penggunaan teknologi dari masing-masing kalian? Oh, menurut aku sih kampus sekarang mendukung banget ya. Apalagi kampus sekarang kan hampir mostly ya semua kampus itu tuh pakai yang namanya website ataupun aplikasi untuk mengumpulkan tugas. Terus misalnya kalau kita kan dulu KRS mungkin ya, kita kan nggak ngalamin ya KRS, kita harus ngeluar KRS. Gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan KRS mungkin ada yang dicetak melalui web gitu. Ada juga kalau misalnya war KRS itu kan kadang ada yang kita ngambil sendiri nih mau berapa SKS, kan ada juga yang dipaketin. Mungkin kalau yang ngambil SKS yang kita masih ke loket nih ngantri gitu kan mau berapa SKS. Kalau sekarang kan udah banyak nih ya kampus yang pakainya aplikasi web gitu. Menurut aku sih itu udah termasuk ini ya dari pihak kampus udah termasuk mendukung kita sebagai mahasiswa itu untuk menggunakan teknologi. Nah, kalau dari Akbar sendiri, Tanyanya apa? apakah kampus atau dosen sudah mencukupi fasilitas teknologi untuk para mahasiswa? Kalau dari kampus sendiri sih bener yang kata Cila tadi, itu udah mendukung banget. Tapi kalau dari dosen sih ada beberapa dosen yang kayak masih strict gitu sama AI, kayak gak boleh pakai AI, harus pakai pemikiran sendiri.
Oke, keren banget insight dan opini dari Kak Cila dan Kak Akbar ini. Jadi guys, teknologi itu memang bisa membantu, tapi juga bisa menghambat, semuanya tergantung cara kita bisa memanfaatkannya. Terima kasih untuk kedua narasumber, Cila dan Akbar, dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak acara ini. Karena segmen kita sudah mau habis, aku Nabila pamit undur diri. Sampai ketemu di talk show selanjutnya.